Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Zimi Sembiring. Dan channel ini akan membahas aktivitas, kreativitas, dan berbagai informasi tentang seorang PNS. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi hebat. Kita intro dulu. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Zimi Permana Sembiring. Saya CPNS seleksi tahun 2017, PNS tahun 2019. Sebelumnya saya belum pernah membayangkan untuk menjadi seorang PNS begitu ya. Belum pernah terbesit dalam pikiran dan bayangan ketika saya besar nanti saya akan menjadi PNS. Beberapa alasan yang membuat saya akhirnya menjadi PNS adalah yang pertama. Jadi ceritanya pada tahun 2017, waktu itu saya bekerja di perusahaan tambang di Kalimantan, dan perusahaan saya dalam kondisi yang kritis. Akibatnya akan ada 5 geologis selain karyawan-karyawan lain yang akan dirumahkan. Jadi waktu itu saya tahun kedua, belum 2 tahun, jadi masih junior di perusahaan tersebut, dan kemungkinan besar ya saya akan terkena dampak dari pengurangan itu. Kemudian yang kedua adalah motivasi atau dorongan dari orang tua. Nah, di sini bagian yang sangat penting menurut saya teman-teman, bahwasanya orang tua, doa orang tua itulah yang mengantarkan saya sehingga Tuhan menjawab doa orang tua dan doa saya menjadi PNS. Jadi ini sangat penting sekali buat teman-teman untuk meminta doa orang tua ya. Apalagi dulu ibu saya bercita-cita menjadi PNS, guru PNS tepatnya. Namun zaman dulu mungkin berbeda dengan zaman yang sekarang. Ada hal-hal lain berbau dengan ya timbal balik dari uang lah, proses yang kurang bersih, dan proses itu yang tidak saya rasakan. Yang ketiga yaitu keinginan saya untuk menjadi PNS agar saya dapat bekerja dekat dengan keluarga atau orang-orang yang saya sayangi. Dan oleh dorongan niat tersebutlah saya akhirnya mencoba mencari informasi tentang CPNS tahun 2017. Sama seperti teman-teman yang sekarang berikhtiar dan sedang mencari informasi tentang CPNS. Dari hasil googling di internet, sosial media, saya menemukan 2 jawaban yang harus saya lakukan. Pertama adalah mendaftar. Yang kedua adalah belajar. Saya harus mendaftar dan saya harus belajar. Berbagai pertimbangan pada saat mendaftar, pemilihan jabatan yang akan kita lamar, saya mencoba mencari sesuai dengan jurusan, kemudian lokasi bekerja atau penempatan, dan saya akhirnya melamar pada jabatan analis pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tempat saya sekarang menjadi PNS, pada formasi lulusan terbaik atau formasi cum laude. Pada saat itu pertama kali untuk lulusan terbaik atau cum laude itu diberikan formasi yang berbeda dengan formasi umum, dan saya mendaftar pada formasi itu dan jabatan itu. Rasanya ya setiap proses pendaftaran, dari awal proses pendaftaran pada saat mengklik pendaftaran di SSCN itu sangat mendebarkan teman-teman. Kemudian mengumpulkan berkas-berkas administrasi, mengirimkan berkas administrasi tersebut, menuliskan lamaran, itu merupakan proses yang sangat mendebarkan dan menurut saya sangat menegangkan. Rasanya sangat senang sekali ketika saya dinyatakan lolos administrasi teman-teman. Artinya saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Karena situasi saat itu saya bekerja di lapangan dan saat itu saya berada di Kalimantan, sementara lokasi tes ada di Jakarta, saya langsung menghubungi HRD dan atasan saya di tempat saya bekerja. Saya menginformasikan kepada mereka berkaitan dengan keinginan saya untuk menjadi PNS dan tes-tes yang akan saya hadapi. Dan syukur puji Tuhan, mereka mendukung teman-teman.
tetapi dengan syarat transportasi dari Kalimantan ke Jakarta harus menjadi biaya pribadi. Karena ini merupakan ikhtiar dan perjuangan saya menyatakan ya, nggak apa-apa, untuk transportasi saya tanggung. Jadi kurang lebih untuk pulang pergi itu sekitar 2 juta teman-teman, 2 juta untuk pulang pergi. Berbekal izin, doa, dan niat, saya akhirnya berangkat nih menjalani tes seleksi kemampuan dasar. Saya tes pada hari yang kedua, dan itu sesi yang terakhir. Jadi tesnya itu ada beberapa hari, dalam satu hari itu dibagi per sesi teman-teman. Dan saat itu saya mendapatkan sesi terakhir pada sore itu di Jalan Kalibata, lokasi pelaksanaan tesnya. Dan saya benar-benar sangat tegang sekali mengerjakan seleksi kemampuan dasar ini dengan sistem computer assisted test. Sebelumnya saya berlatih belajar hanya menggunakan kertas, dan di hari itu saya menggunakan computer assisted test yang benar-benar baru bagi saya, dan saya sangat tegang sekali. Saya takut saya salah pencet, kemudian tiba-tiba atau jaringan internetnya down sehingga membuat saya gagal atau tidak lolos dalam seleksi tersebut. Ditambah lagi saya sempat terintimidasi teman-teman oleh peserta di kanan, kiri, depan, dan belakang saya, di mana mereka mengerjakan SKD itu sangat cepat sekali. Sementara saya masih berusaha menghitung, kemudian membaca soal, mereka rasanya langsung sekali baca hajar, sekali baca jawab, sekali baca jawab. Dan ini membuat saya tegang gitu. Kenapa saya di saat saya belum selesai, bahkan yang di samping kanan saya sudah selesai dan sudah menyatakan mengangkat tangan bahwa mereka sudah selesai dan keluar meninggalkan ruangan. Tapi akhirnya saya mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya, dengan sisa waktu yang ada. Pada saat TWK itu saya baca aja soalnya, kemudian langsung saya jawab, saya baca soalnya, langsung saya jawab. Saya ketik, klik selesai, dan pada saat itu di layar sudah muncullah nilai akhir SKD saya. Pada saat itu saya mendapatkan 382. Entah harus senang atau tidak bahagia, saya tidak mengerti teman-teman. Karena menurut saya waktu itu saya ketahui bahwa misalnya SKD ini nilai tertingginya 500, dan saya hanya mendapat 382. Ya mungkin ini tinggi atau mungkin rendah, saya tidak tahu. Tapi ternyata di luar dari ruangan tes itu sudah ada monitor yang menampilkan hasil SKD pada sesi tersebut. Dan saya melihat pada saat itu sesi tersebut nama saya yang pertama teman-teman untuk jabatan analis pembangunan dan formasi lulusan terbaik. Pada saat itu lulusan terbaik analis pembangunan diambil 6, ada 6 formasi di situ. Tapi untuk umum ada 16. Jadi saya mengambil yang 6. Jadi pada saat itu saya melihat untuk saya yang pertama untuk analis pembangunan itu dicampur, jadi tidak dipisahkan. Jadi dicampur, dan itu saat itu saya yang pertama. Saya sampaikan ke orang tua bahwasanya ya begini kondisi yang saya hadapi. Saya menceritakan apa yang saya rasakan, dan saya sampaikan kepada orang tua saya, mohon doa dari orang tua. Apabila ini merupakan rezeki saya akan lulus. Tapi kalau memang ini bukan rezeki saya, ya berarti saya harus kembali berusaha dan berjuang. Mungkin di lain waktu atau lain hari itu menjadi rezeki saya. Ternyata bersyukur banget bahwasanya saat pengumuman SKD tiba, seleksi kemampuan dasar tiba, saat itu saya dinyatakan lulus. Pada saat itu saya posisinya ranking kedua untuk jabatan analis pembangunan lulusan terbaik, dan saya artinya harus kembali mengikuti seleksi kemampuan bidang yang lokasinya di Jakarta. Saya masih ingat waktu itu saya masih ada di Kalimantan teman-teman. Waktu itu saya masih ada di site di lokasi tambang, dan saya sampaikan kepada pimpinan saya bahwasanya saya lolos dan saya akan mengikuti SKB. Mereka kembali mengizinkan dan mendukung. Saya langsung pesan tiket pesawat, saya langsung sesuaikan jadwal, dan kebetulan rumah saya di Tangerang. Jadi dari Tangerang ke Kalibata tidak terlampau jauh. Setelah saya melaksanakan seleksi kemampuan bidang, kembali lagi saya pulang ke Kalimantan, melanjutkan pekerjaan saya yang belum jelas, karena waktu itu sekitar bulan Oktober November proses seleksinya, dan kontrak baru akan ada di bulan Januari teman-teman. Jadi masih ada 2 bulan saya untuk mengakhiri kontrak dan menunggu nasib apakah saya akan diperpanjang atau tidak diperpanjang. Kemudian setelah itu kira-kira bulan 12 waktu itu teman-teman, bulan 12 pada saat tanggal pengumuman
Saya sudah mengecek itu di website Kementerian Desa. Saya coba update, saya coba tanya admin di media sosial, dan mereka hanya menyatakan tunggu dan tunggu update di website. Hingga akhirnya setelah tanggal itu lewat pada pukul 2 dini hari, baru pengumuman itu ada di website. Dan ya syukur, puji Tuhan, alhamdulillah saya lolos begitu teman-teman. Waktu itu hasil akumulasi antara SKB dan SKD itu digabungkan. Pada saat itu saya menduduki posisi peringkat kedua dari 6 formasi yang diambil untuk formasi lulusan terbaik. Mungkin ini sedikit cerita saya, perkenalan kita, bagaimana saya bisa menjadi seorang PNS, prosesnya, dan kemudian saya juga akan membuat video lain dan saya akan menceritakan pengalaman SKB saya, membocorkan cara saya belajar SKD, karena ini tes pertama saya. Jadi saya belajar benar-benar dari awal. Pada saat itu saya bekerja di lapangan 8 jam satu hari, dan dalam proses bekerja tersebut saya menyisihkan waktu saya untuk belajar. Dan saya juga tuh sudah menyiapkan nih 10 tips buat teman-teman semua agar teman-teman dapat lulus dan lolos ya dalam ujian CPNS dan menjadi PNS untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa, tentunya untuk membahagiakan keluarga juga teman-teman. Nah, ini cerita perkenalan saya dan motivasi saya menjadi PNS. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tentunya bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang PNS, pengalaman saya, boleh di kolom komentar ya, di kolom komentar komen. Nanti saya akan tanggapi. Apabila memang teman-teman berkenan, mungkin saya akan tanggapi juga dalam bentuk video dalam YouTube saya. Terima kasih teman-teman. Selamat berjuang. Semoga yang terbaik buat teman-teman. Jangan lupa, doa orang tua akan memperlancar proses kita dalam proses seleksi CPNS ini. Bye-bye.